Oke, selamat siang anak-anak SMA Plus Sedayu Nusantara, khusus kelas 11 MIA 1. Ingat moto kita, disiplin, cerdas, berkarakter. Oke, nah tetap semangat anak-anak ya. Nah, siang ini kita akan coba bahas materi lanjutan ya, yaitu tentang gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini nanti kita akan kelompokkan ada dua. Nah, yang kita bahas yang pertama ini diantaranya yaitu sifat gelombang elektromagnetik itu sendiri apa saja. Yang kedua kita akan bahas di sini dispersi cahaya. Yang ketiga kita akan bahas pembiasan cahaya. Dan yang keempat kita bahas interferensi cahaya. Nah, kita akan mulai dari pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama, sebelum masuk ke pembahasan itu, kita coba pahami dulu apa sebenarnya gelombang elektromagnetik itu sendiri, atau kita singkat dengan GEM. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang transversal di mana arah rambatnya saling tegak lurus dengan arah getar ya, kalau gelombang transversal. Nah, dia terbentuk dari perubahan medan magnet dan medan listrik. Oke. Nah, gelombang elektromagnetik ini sendiri sebenarnya banyak jenisnya. Karena ada beberapa jenis atau banyak lah kita sebutkan, karena lebih dari satu ya. Maka kita buatkan cara mengingatnya, yaitu dengan mengingat nama orang. Nama orang Batak ini nak ya, yaitu Bapak tuliskan di sini spektrumnya dengan nama istilah Ramin Tauli X Sinaga. Oke, Ra-nya ini Bapak warna hitamkan, berarti gelombang radio. M-nya ini gelombang mikro mi ya, atau dikenal dengan istilah gelombang radar. Kemudian infrared in-nya ya. Selanjutnya Ta, itu cahaya tampak, atau kalau dia masukkan ke dalam sebuah prisma akan menjadi cahaya Mejiku Ibi Niu, terurai dia nak ya. Nah, kemudian Uli di sini adalah ultraviolet. Oke, X-nya ini adalah sinar X. Kemudian sinaganya ini berarti sinar gamma. Nah, kalau kita urutkan gelombang elektromagnetik dari atas ke bawah, kita amati di sini, ini dia. Maka nanti kita amati panjang gelombangnya, makin ke bawah itu makin kecil, berarti yang paling besar panjang gelombangnya adalah gelombang radio. Namun frekuensinya makin ke bawah makin besar, dan tentu energinya juga akan semakin besar ya, energi yang dimiliki. Sehingga sinar gamma ini mampu dia menembus plat tipis ya, plat aluminium. Kemudian memiliki daya tembus makin ke bawah dia makin ke besar. Oke, barulah kita mulai yang pertama, yaitu sifat gelombang elektromagnetik. Nah, untuk sifat gelombang elektromagnetik itu sendiri ada beberapa bagian. Yang pertama, dia merambat menurut garis lurus dengan kecepatan rambat yang absolut di sini nak ya, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, atau biasanya ada buku juga nulis 300.000 kilometer ya per sekon. Lalu yang kedua, tidak bermuatan dan tidak bermassa, artinya dia tidak bisa kita timbang berapa karena dia tidak memiliki massa, dan tidak dipengaruhi oleh medan magnet maupun medan listrik karena tidak bermuatan. Lalu yang ketiga, dapat dipantulkan atau refleksi, istilah fisikanya. Kemudian dapat didispersikan, artinya diuraikan, kayak ini nak, Mejiku Hibiniu. Itu dia nak ya. Lalu dapat dibiaskan, atau kita istilahkan namanya refraksi. Atau boleh juga kita buatkan dibelokkan. Kemudian dapat diinterferensikan atau digabungkan atau dipadukan, sama itu nak. Nah, kemudian dapat dipolarisasikan, ini artinya dikutupkan ya, dipolarisasikan, dikutupkan, jadi satu arah dia.
Kemudian sebagai partikel, dia kalau berfungsi sebagai partikel maka dia memiliki energi, yaitu energi kinetik, dan memiliki momentum. Oke, inilah sifat dari gelombang elektromagnetik. Selanjutnya kita akan coba bahas dispersi cahaya. Untuk dispersi cahaya sendiri, kita buatkan di sini definisinya adalah peristiwa peruraian cahaya putih atau dikenal dengan cahaya polikromatik. Itulah yang tadi kita katakan sebagai cahaya tampak, ya. Jadi dia begitu melalui sebuah prisma akan terurai menjadi warna-warna cahaya, atau kita kenal di sini nanti namanya cahaya tunggal atau cahaya monokromatik. Oke. Sebagai contoh, saya katakan di sini ada sebuah prisma. Prisma ini memiliki sudut pembias namanya beta, atau dikenal sudut puncak juga boleh. Lalu di sini prisma dilalui cahaya polikromatik. Nah, begitu masuk ke dalam sebuah prisma, dia akan dibelokkan, dan begitu keluar dari prisma akan terurai. Inilah dia menjadi warna cahayanya, yaitu yang pertama merah, kemudian jingga, kemudian kuning, kemudian hijau, kemudian biru, selanjutnya nila, kemudian yang terakhir ungu. Inilah dia warna cahaya. Nah, kalau kita tarik garis perpanjangan dari sinar datangnya ke atas, kemudian kita buatlah terhadap sinar keluarnya. Yang pertama sinar merah, akan terbentuk sudut. Nah, sudut yang terbentuk antara perpanjangan sinar datang dengan sinar bias terakhirnya, yaitu warna merah, disebut dengan sudut deviasi. Karena dia warna merah, namanya sudut deviasi merah. Lalu kalau terhadap warna ungu, nah maka disebut nanti sudut deviasi ungu. Dengan keterangan di sini, DM ini deviasi warna merah. Lalu untuk yang berikutnya kita lihat video.